Tiap tempat ada aturannya, ada adat istiadat, ada budayanya gitu ya. Nah sekarang kalian di sekolah ini, kalian harus belajar mengikuti aturan yang ada gitu. Jadi kita ini kan masih dalam proses pembiasaan. Nah jadi nanti saat kalian di masyarakat, saat kalian bekerja tidak nganggu kenah kalian gitu. Jadi hal yang standar gimana sekolah itu agar mereka itu memiliki kesetaraan gitu. Jadi di sana tidak ada perbedaan strata ekonomi, strata budaya, strata agama gitu, tidak ada yang membedakan. Sebisa mungkin kita saat masuk itu semuanya dalam strata yang sama. Gitu ya. Oke teman-teman semuanya, jadi ini dia Rubik, Ruang Bincang Jurnalistik edisi bulan Agustus. Nah pada kali ini kita bakal berbincang-bincang santai nih dengan narasumber atau guest star kita lah kita bilang ya, yang teman-teman pastinya sudah tahu dan sudah kenal dong ya. Nah jadi sini kita sedang bersama Pak Agus Artagama selaku Wakakesiswaan SMA Negeri 2 Kuta. Nah, Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, Bapak? Oke, jadi halo adik-adik semuanya, anak-anak SMA Duta dan yang lainnya yang menonton podcast ini. Jadi saya sendiri adalah Agus Artagama, jadi asal dari Kedonganan, jadi wakakesiswaan dari tahun lalu. Oke Bapak ya. Jadi di sini saya Aris selaku moderator kita pada Rubik hari ini. Nah, tentunya di sini kita akan berbincang-bincang santai nih. Teman-teman juga sudah lihat dong dari judulnya kita akan membahas apa ya. Jadi kita akan membahas mengenai peraturan-peraturan sekolah yang mungkin kalian itu masih bingungin gitu ya. Nah, kita juga akan membahas keluh kesah kalian mengenai peraturan sekolah ini. Nah, kita langsung saja mungkin Pak ya ke poin-poinnya. Oke, boleh. Dan kita juga sudah melakukan survei nih Pak ya. Kita langsung saja ke responden yang pertama ya Pak ya. Banyak keluhan ya? Iya lumayan Pak. Lumayan. Oke, jadi yang pertama yaitu membawa earphone. Bukannya kemarin boleh ya pakai headset. Oke. Jadi di peraturan terbaru mungkin kalian nanti akan tak share ya. Jadi peraturan terbaru untuk headset itu boleh dipakai ya, dibawa. Nah pemakaiannya itu digunakan dengan bijak. Artinya jika saat pembelajaran ada guru yang tidak mengharuskan kalian menggunakan headphone atau headset itu jangan digunakan. Tapi misalkan saat istirahat atau misalkan saat perjalanan pulang atau mau masuk itu boleh digunakan. Selama itu tidak mengganggu pembelajaran. Itu yang utama. Oke, berarti itu dari seizin guru Bapak ya? Ya, sudah. Sudah Jadi earphone tuh boleh. Ya. Jam masuk siswa itu sebenarnya jam berapa? Karena kan Pak ya masih bingung Pak. Kalau waktu itu diinfoin gerbang itu tutup pastinya itu jam 7.30 atau 25 Pak ya. Tapi kadang-kadang jam 7.20 sudah berkumpul di lapangan tengah, itu gimana Bapak? Oke. Bisa jelaskan Pak ya? Nah jadi di tata tertib di pasal pertama itu ya, di tata tertib umum itu siswa harus hadir 15 menit sebelum KBM dimulai. Nah KBM dimulai itu kan 7.30. Iya, 7.30. Nah jadi kalian harus hadir jam berapa? 7.15. Iya 7.15. Jadi 7.15 harusnya sudah hadir di sekolah kan itu ya. Dan kita juga ada program center itu kan dimulai 7.25. Nah gimana caranya agar 7.25 itu sudah mulai? Berarti paling lambat tuh 7.20 tuh sudah bergegas menuju ke halaman tengah, karena membariskan kalian tuh cukup susah. Jadi maksimalnya 7.20 Pak ya? Iya gitu. Nah selanjutnya adalah tentang pemakaian ruangan Bapak. Jadi di sini pemakaian ruang seperti ruangan pribadi, karena saat itu udah tutup, nggak boleh bawa kunci. Kan waktu itu pas jaga megang kuncinya itu si oknum ini nggak ngebolehin kita dan kita bingung kalau ada anak yang sakit karena oknum itu nggak mau stay. Lalu jadi makanya di sini tuh mereka bingung Pak, karena kan harus steril gitu Pak ya kalau perlengkapan yang ada itu. Jadi gimana Pak tanggapan Bapak mengenai hal itu? Jadi yang disampaikan kan harus steril ya. Steril. Nah mungkin jadi saat petugas tidak ada di sana, jadi kan kunci tidak bisa diberikan ke sembarang. Nah, mungkin nanti bisa dikomunikasikan, nanti Pak akan komunikasikan juga terkait dengan sarana dan prasarana. Jadi itu kan nanti berkaitan dengan wakasarana. Jadi masukan yang baik, dan kita dari kepemimpinan Bu Eva ini juga sudah sangat fokus terhadap pelayanan terhadap siswa. Nah jadi dari pegawai juga nanti juga sudah diberikan arah-arahan yang mana yang harus dilakukan, termasuk juga fasilitas-fasilitas apa yang bisa dinikmati atau diperoleh gitu ya oleh siswa gitu ya, baik itu LCD dan sebagainya gitu. Nah termasuk
gitu. Nah, memang di sini sekarang juga sudah ada beberapa penjaga ya, petugasnya. Jadi ada di juga ada Bu. Nanti kalian komunikasikan kepada mereka dan juga nanti dari kita akan komunikasikan lagi terkait itu. Terima kasih atas masukan yang telah Iya, diberikan. Bapak. Ya. Ya. Itu pure untuk oknumnya itu saja yang pegang kunci. Nah, oknumnya ini nggak mau stay di. Jadi kalau misalnya mungkin kadang-kadang kalau kita lihat para organisasi ini bingung nyari kunci dan akhirnya barang-barang kayak istilahnya barang steril kayak ini, habis itu juga barang lain itu ditaruh di kelas, benar-benar di kelas, misalnya kelas C misalnya. Jadi benar-benar kayak peralatan medis yang sebetulnya harus steril dan lain-lain itu memang ditaruhnya sampai di kelas-kelas orang, saking nggak tahu kita ini ibunya kemana, ini bapaknya kemana. Oh gitu ya. Oke, jadi itu masukan yang bagus. Nanti kita akan komunikasikan lagi terkait itu ya. Jadi emang kalau emang barangnya kayak proyektor emang barangnya di ruang aset harus di ruang aset. Nanti kita pinjam, bis itu kembalikan lagi. Baik itu juga apalagi medis yang harus steril, emang harusnya tempatnya. Jadi kalau emang ada hal yang seperti itu lebih baik lebih cepat dikomunikasikan. Jangan disimpan-simpan, dipendam-pendam. Kalian takut nggak ada guru yang galak terkait itu ya. Jadi kalau kalian takut dengan oknum tersebut, sampaikan kepada Pak, kepada Sapras, bisa juga sampaikan nanti kepada kepala sekolah. Jadi langkahnya juga gitu ya. Ke petugasnya tidak bisa dihubungi, ke Wakasapras, ke kesiswaan bisa karena itu berkaitan dengan ekstra, dan bisa juga nanti kalau ini tidak ada tanggapan boleh nanti kalian ke kepala sekolah. Yeah. Nah, lanjut yaitu mengenai pusung nih, Pak, ya. Pusung. Iya, pusung. Soal kenapa siswi nggak boleh disanggul, padahal kan kepura terkadang kita disanggul rapi. Tapi kenapa pada saat sekolah kita tidak boleh mengingat juga sekolah itu panas. Oh iya, oke, jadi gini ya, setiap tempat ada aturannya, ada adat istiadat, ada budayanya gitu ya. Nah sekarang kalian di sekolah ini, kalian harus belajar mengikuti aturan yang ada gitu. Jadi kita ini kan masih dalam proses pembiasaan. Nah jadi nanti saat kalian di masyarakat, saat kalian bekerja tidak nganggu kenah kalian gitu loh. Ini loh suasananya panas, saya mau kayak gini nggak bisa kayak gitu. Ini loh suasananya dingin, saya mau pakai ini nggak bisa kayak gitu. Ya jadi kalian harus mengikuti seperti pramugari misalkan. Gimana tata cara dia berambut. Nah itu kan ada aturannya gitu. Kemudian di bank ada aturannya. Kemudian misalnya SPG mungkin ada juga aturannya ya. Jadi tidak serta-merta baru dia gini ya boleh pakai rambut sesuka hatinya enggak. Jadi ada aturan-aturan yang emang harus diperhatikan, terutama emang wanita ya. Mungkin nanti ada juga perayaan tentang itu, kenapa harus pakai pita gitu ya. Laki-laki aja nggak pakai gini, kenapa gini. Perempuan tuh emang khusus gitu ya. Emang berbeda, istimewa. Istimewa. Jadi banyak sekali yang diperhatikan di wanita karena emang wanita tuh emang harus dijaga. Jadi kalau di suatu tempat wanita itu bagus, maka itu akan menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat yang baik. Dan itu juga sebaliknya, kalau wanitanya kurang, maka nanti itu akan berkaitan berarti tempatnya juga kurang gitu. Nah jadi kalau bisa sebisa mungkin kita menunjukkan bahwa wanita itu bisa mengikuti aturan yang ada gitu ya. Pemakaian pita itu mungkin juga ada juga kaitan dengan di tempat kerja, kalau misalnya pakai arnet, kenapa harus pakai arnet atau apa itu banyak sekali aturan untuk perempuan. Sedangkan laki-laki kalau kalian lihat di pramugara dan sebagainya, dia cukurnya emang gitu-gitu aja gitu, nggak ada perbedaan. Perbedaan. Ya gitu. Selanjutnya adalah model sepatu. Sebenarnya boleh atau enggak di atas mata kaki. Nah, jadi respondennya mengatakan peraturan sepatu sih, soalnya aku sering dimarahin si A, katanya nggak boleh pakai sepatu di atas mata kaki. Tapi ada juga si B yang bilang kalau it's okay sepatu di atas mata kaki asal sepatunya hitam. Oke. Terkait dengan sepatu sejauh ini kita saat rapat terkait dengan pembahasan tata tertib ini memang tidak membahas tentang sepatu harus memperlihatkan mata kaki. Itu ya. Yang kita masih fokuskan itu adalah terkait dengan warna. Jadi boleh itu adalah hitam dikombinasikan dengan putih, tapi dengan dominan hitam. Dan termasuk juga ada pembaruan, mungkin di tahun-tahun sebelumnya tali sepatu putih itu nggak boleh. Tapi sekarang kita sudah menerima aspirasi dan sekarang karena banyak juga yang jual kalau sepatu hitam putih, biasa tali sepatunya putih. Biar tidak lagi kalian membeli khusus tali sepatu yang warna hitam, jadi kita izinkan untuk menggunakan tali sepatu yang berwarna putih selama dalam satu set sepatu itu dominannya warna hitam. Kalau misalnya ada warna kayak warna merah gitu gimana Bapak? Enggak. Dari merahnya. Kalau merah nggak masalah. Kalau misal tulisan merah, nah itu merah, oke, nggak masalah. Tapi kalau di belakang itu ada merah, berarti kan bukan kombinasi hitam dan putih.
Oke, selanjutnya sekedar memakai gelang hitam. Ya, kita sudah berikan aturan tidak boleh menggunakan aksesoris berlebih kepada siswa. Jadi agar tidak menimbulkan minat niat yang lain terhadap siswa yang lain. Ya. Jadi walaupun sekedar gelang hitam itu juga fungsinya untuk apa? Kan tidak ada terlalu emergency untuk kalian harus menggunakan itu gitu ya, penunjuk waktu juga enggak. Nah jadi biar enggak kalian tuh masuk sekolah hanya memikirkan gelang, nggak pakai gelang nanti malah nggak bisa belajar, biar enggak seperti itu ya. Jadi fokus pada pembelajaran. Kemudian terkait dengan perhiasan, mungkin kalau nanti ada yang bertanya kenapa nggak boleh pakai perhiasan, ibu saya aja ngasih gitu ya. Perhiasan itu berisiko gitu ya, berisiko jika terjadi kehilangan. Pernah juga ada yang lapor, Pak saya ada kehilangan ini, kita tidak akan fasilitasi karena tata tertib sudah menyatakan tidak boleh menggunakan perhiasan gitu ya. Nah dan itu juga kan yang membelikan adalah orang tua gitu ya, kalau bisa kalian jaga sendiri. Nah mungkin nanti ada yang nanya kalau guru-guru ada yang menggunakan perhiasan itu karena mereka menggunakan uang sendiri, kehilangan adalah tanggung jawab mereka sendiri, mereka sudah dewasa dalam penggunaan perhiasan gitu. Jadi untuk kalian agar tidak fokus menggunakan perhiasan dan itu akan menggiring perbedaan strata antar siswa gitu sebenarnya juga nanti jadinya, karena ada nanti siswa yang dia pakai gini kok aku enggak ya gitu, nanti mereka berniat lagi untuk aduh aku juga pengen gini, jadi nanti akan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalkan terjadi pencurian dan sebagainya itu ya, itu sih sebenarnya fokusnya. Berarti memang tidak difasilitasi Bapak? Ya tidak difasilitasi. Ya. Ya. Kalau penggunaan jam itu bagaimana? Penggunaan jam tangan. Kenapa? Kanan atau kiri? Boleh aja kalau kalian nyamannya di kiri, so di kanan boleh. Bisa dibilang masuk aksesoris. Kalau jam itu kan penunjuk waktu. Lebih tepat ke fungsinya. Fungsinya. Ya, lagi. Izin menambah lagi. Saya sempat lihat ada juga yang dia jam tapi di talinya ini dia pakai semacam manik-manik gitu. Itu bagaimana? Yes. Ada jam standar ini. Enggak, kalau jam tidak ada standarnya ya. Mohon maaf untuk jam tidak ada standarnya. Nah di situ aja kita tidak bisa ya. Kalau kalian mau pakai yang gelangnya emas itu misalkan jamnya, oke itu kita tidak bisa. Karena terkait dengan fungsi dia jauh lebih berguna dibandingkan bahan yang dipakai. Lebih fungsional Pak ya? Iya, lebih ke fungsionalnya itu. Yang fungsional. Kasih. Oke, jadi itu dia rubrik kita edisi Agustus kali ini, dan juga ini disclaimer ya teman-teman, untuk rubrik ini tuh kita tidak untuk memojokkan satu atau dua belah pihak. Jadi di sini kita untuk meluruskan teman-teman biar gimana? Biar kalian juga tidak bingung. Jadi kita itu mempunyai pegangan begitu Pak ya. Nah, dari Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Oke, jadi terima kasih kepada tim jurnalistik yang sudah merangkum ya. Jadi merangkum hal-hal ya keluh-keluh kesah siswa itu. Ternyata banyak ya keluh kesah siswa. Oke, jadi kepada anak-anak sekalian ikuti tata tertib yang sudah dibuat, karena itu setiap tempat pasti ada aturannya, setiap tempat itu kalian harus perhatikan apa yang boleh dan apa yang tidak diperbolehkan. Jadi ini adalah proses pembiasaan kalian, semoga kalian bisa nanti jadi orang yang lebih baik. Nah untuk tim jurnalistik tolong terus lagi nanti ya ditingkat-tingkatkan, diolah-olah terus agar jurnalistik Semanduta jadi lebih hebat. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak ya Bapak ya. Lalu jika teman-teman ada aspirasi, jangan ragu-ragu ya untuk mengeluarkan itu, karena aspirasi kalian pasti akan kami tampung juga. Nah, dan juga kalau untuk ada apa-apa gitu kalian bisa komen di platform yang memang sudah tersedia teman-teman ya. Lalu Rubik akan senantiasa juga untuk menemani kalian dengan moto mengudara, berinovasi, bersinar, menginspirasi. Oke, dan terima kasih juga untuk Bapak Agus Sartagama atas waktunya dan juga kesempatannya Bapak karena lumayan panjang ya ternyata. Jadi untuk itu akan kita tutup dengan ruang bincang jurnalistik. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Salam literasi.